soan aja, kita habis soan aja nih, soan aja. Halo, halo. Oke, terdengar suara saya nggak? Ya, terdengar. Oke, ini yang Kecil baru. sekali, Bu. Kecil. Oke, ini yang baru join ada 13 mahasiswa ya, dari berapa nih totalnya? Total mahasiswa di kelas IT 202 itu 50 ya. Nih yang join baru 13. Halo, halo. Jelas nggak suaranya? Jelas, Bu. Dengar, Bu. Oke, oke. Oke ya, ini kalau di jadwal yang beredar di file Excel, jam 13.30 ya mulainya. Betul, Ibu. Oke, kita tunggu teman-temannya dulu nih sampai jam 13.30. Setidaknya ada 20 mahasiswa baru kita bisa lanjutkan VCon-nya ya. Oke, silahkan. Mana nih teman-temannya?
Oke, ini sudah ada 24 mahasiswa ya. Kita mulai saja untuk Vkon mata kuliah pemrograman web 1. Oke, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, jadi ini untuk di semester kedua genap ya. Jadi ada 3 kelas ya yang diampu oleh saya, yaitu mata kuliah pemrograman web, lalu ada sistem basis data dan struktur data algoritma. Oke, jadi ketiga mata kuliah itu diampu oleh saya dalam 1 semester gitu ya. Jadi saya minta semangatnya dari rekan-rekan mahasiswa semua. Semoga nilainya membaik ya dari semester sebelumnya ya, dipermudah sampai kalian mengikuti skripsi ya. Oke. Di sini untuk mata kuliah pemrograman web 1 ada koordinator mata kuliahnya yaitu Pak Riyad Sahara, lalu ada tutornya Pak Ihwani ya. Oke, jadi ini yang merancang mata kuliah tersebut ya. Ada timnya. Oke, di sini ada RPS yaitu rencana pembelajaran semester. Jadi di setiap awal semester di sesi pertama itu pasti dosen akan menunjukkan RPS-nya gitu ya. Nah, di sini ada SKS-nya 3 SKS. Oke, lalu ada deskripsi singkat mata kuliah. Nah, jadi untuk mata kuliah ini kalian menggunakan bahasa pemrograman HTML dan CSS. Gitu ya. Jadi ada 2, HTML dan CSS gitu. Oke, yang lain tolong dimatikan ininya. Mic-nya. Oke ya. Gimana tadi? Oke, tolong dimatikan mic-nya dulu ya. Oke. Jadi intinya kita akan membuat program berbasis web. Nih. Jadi ini masih web yang statis. Gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar juga cara membuat halaman-halaman webnya. Nah, lalu kita bisa menginsertkan gambar, lalu kita membuat tabel. Nah, nanti kita bisa memasukkan video dan audio ke dalam webnya gitu. Oke, ini juga sudah disusun sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh BNSP. Oke, jadi ini sudah disesuaikan ya. Jadi mata kuliah pemrograman web 1 itu wajib harus ada di informatika. Oke, ini untuk capaiannya. Nah, ini dari minggu pertama sampai minggu ke berapa nih? 16 ya. Oke. 15, ini kan 16. Yang kedua itu kan sisa 2 ya. 2 itu UTS dan UAS. Gitu ya. UTS itu nanti ada di minggu ke UTS itu minggu ke berapa sih? Ke-8 ya. UTS. UAS itu di minggu ke-16. Nanti ada UAS. Oke. Nah, ini untuk per sesinya, jadi nggak langsung sekaligus ya. Jadi kita belajarnya pelan-pelan dulu. Konsep dasar HTML, ini untuk yang sesi pertama. Nanti yang kedua, belajar tag, elemen dan atribut, sampai ke CSS. Nah, kalau CSS ini sudah termasuk ke dalam desain dalam sebuah membuat website, gitu ya. Oke, nanti kita belajar gambar, table, list, form ya. Oke, jadi ini untuk minggu pertama fokus konsep dasar
HTML. Nah, ini untuk komponen penilaian. Oke ya. Penilaian itu ada 4 yang harus dikerjakan ya. Tugas 1 dan tugas 2. Nah, tugas 1 itu pasti muncul di minggu ke-6 ya. Tugas 2 nanti muncul di minggu setelah UTS. Nah, dengan masing-masing bobot 15%. Nah, lalu ada UTS yang bobotnya lebih besar, yaitu 25%, dan UAS 25%. Nah, ini juga sikap dan perilaku 15%, ada kuis 10%, dan proyek 10%. Gitu ya. Oke, di sini untuk media pembelajarannya kita menggunakan LMS dari Edlink. Nah, di sini ada video learning materialnya, ada PPT, modul, paper jurnal, link pendukung. Lalu ada video e-learningnya ya. Oke, lalu ada software yang dibutuhkan. Nah, pastikan kalian sudah terinstall Visual Studio Code. Ini untuk bahasa HTML-nya atau kalian Notepad++. Nah, ini khusus untuk bahasa HTML-nya nih. Nah, ini untuk melihat webnya, hasilnya kalian install web browser. Contohnya apa nih? Web browser itu apa aja? Google Chrome, Google Chrome, Google Chrome, Mozilla, Opera ya. Edge, Oke, udah nih, kalau ini udah aman nih, udah siap kalian membuat bahasa pemrograman HTML. Oke, ini untuk modus pembelajarannya ada full online learning. Oke, kalau online itu seperti Vicon ya, interaksi dosen dengan mahasiswa. Jadi selama 1 minggu, minimum pola interaksi 9 kali. Oke. Lalu ada project assignment, jadi ini untuk mengarahkan mahasiswa mendapatkan materi kunjungan lapangan atau studi kasus. Oke, di sini ada proporsi full online learning dalam 16 minggu itu 100% online di LMS dalam mode asinkron dan sinkron. Kalau asinkron itu apa nih? Ini ngapain nih kita? Ayo, kegiatan asinkron mahasiswa itu apa sih di Unsia? download modul, Bu. Oke, download modul, menonton video pembelajaran, lalu apa lagi? Misalnya komen di postingan dosennya gitu ya, atau bertanya. Nah, lalu ada sinkron nih. Sinkron ini apa? Vicon, Oke, ini Vicon berarti artinya ini interaksi langsung dengan dosennya. Jadi jika kalian sudah membaca modulnya, lalu ada pertanyaan, boleh ditanyakan di mode sinkron atau saat Vicon-nya, gitu ya. Oke, lalu ada 775% terdapat live streaming dalam berbentuk video conference. Oke, nah di sini kita fokus ke pertemuan pertama, yaitu konsep dasar HTML. Oke, apa nih? Ini kita belajar pengenalan dasar, lalu memahami pengertian dari HTML, lalu ada pengenalan perintah-perintah dasar. Oke, nah ini banyak ya, jadi sampai pertemuan ke-16, ini sudah disusun nih, apa aja yang akan kita pelajari. Oke, lalu di sini ada komponen penilaian ya, ini sudah tadi ya. Oke, untuk UTS, bentar, dari tugas dulu. Tugas selama 1 semester, mahasiswa wajib diberikan tugas minimal 2. Oke, 2 tugas ya dalam 1 semester. Ada tugas 1 dan tugas 2. Oke, jadi tugas 1 sebelum UTS, 1 kali lagi sebelum UAS. Oke, jadi poinnya 30% dengan masing-masing 15%. Lalu ada UTS, UTS itu di minggu ke-8. Oke, minggu ke-8 dengan materi dari minggu pertama sampai minggu ke-7.
Nah, bentuk UTS itu bisa berupa project assignment atau soal-soal. Gitu ya. Oke, dengan bobot 30% dan UAS juga sama ya, seperti itu. Nah, kalau UAS berarti materinya dari minggu ke-9 sampai 15. Oke. Apalagi nih? Oke, ini untuk menentukan grade atau nilai akhir huruf mutu. Nah, kalau kalian semua total nilai dari tugas 1, tugas 2, UTS, dan UAS itu totalnya kalian mencapai 80 deh nih. 80 aja kalian udah dapat A nih. Gitu ya. Jadi kalian harus ditargetkan nilai-nilainya, tugas-tugasnya minimal 80 gitu ya. Kalau kalian targetnya ya 70, berarti kalian nanti dapat segini. Gitu ya. Oke. Lalu kayak ini untuk pengenalan mata kuliah. Oke. Setelah itu kita lanjutkan di materi ya. Materi mana tadi? Oke, ini ya. Nah. Oke, langsung ke ini. Oke, pengenalan dasar HTML untuk pemula. Oke, apa itu HTML? Nah, HTML itu sebuah bahasa yang menggunakan markup atau penanda. Nah, markup itu apa sih? Penanda itu berupa gini nih. Nah, kurung siku, buka kurung siku, tutup. Nah, ini termasuk markup. Untuk membuat halaman web. Nah, kurung siku ini namanya tag. Nah, gitu ya. Apalagi nih, HTML berperan untuk menentukan struktur konten dan tampilan dari sebuah web. Oke. Jadi kalau HTML itu seperti batu bata untuk membangun rumah. Oke, jadi seperti strukturnya hingga menjadi fondasi besar. Gitu ya. Oke, di sini ada perbandingannya. Jika kalian membuat sebuah web, kalau kalian menggunakan HTML ya gini aja nih. Fondasinya aja, tidak ada apanya nih? Desainnya gitu ya. Sebentar ya, anak saya nangis. Sebentar ya. Oke. Ini dari gambar ini sudah terlihat nggak perbedaannya? Terlihat, Bu. Oke, jadi nanti kita fokusnya belajar di sini aja nih. HTML plus CSS, gitu ya. Nah, kalau CSS ini kita sudah belajar desain.
Oke. Oke, ini kita fokus ke sini aja ya. Nih, HTML plus CSS. Oke, di sini CSS itu bahasa khusus digunakan untuk ini nih, memperindah tampilan web. Oke, ini ada perkembangan dan versi HTML-nya. Jadi dari poin 1.0 sampai yang ke-5. Jadi kita sudah ada di HTML 5. Ya. Lalu ada peralatan untuk belajar HTML. Tadi sudah di ini ya, Notepad++, lalu Visual Studio Code. Nanti di save-nya .html. Maaf ya, ini ada background bayi nangis. Oke. Nah, lalu ada web browser. Boleh dipilih salah satu, boleh menggunakan Google Chrome, Opera, atau Mozilla. Ini ya, boleh ya. Jadi kalian fokus ada Notepad++ atau Visual Studio Code. Kalau saya sih pakainya Notepad++ ya. Lalu saya pakai Google Chrome. Nah, udah tuh. Nah, lalu kita membuat dokumen HTML pertama nih katanya. Oke, caranya sangat mudah. Oke, membuka teks editor. Teks editor tadi apa? Ayo, teks editor tadi apa? HTML, Notepad++ ya. Oke, jadi kalian boleh mengetikkan ulang ini nih dari baris pertama sampai terakhir. Ini ya. Nah, ini kan per baris itu digunakan tag ya, kurung buka, kurung siku. Nah, ini ada penutupnya. Kalau penutup itu menggunakan slice nih. Nah, kalau ini kan ini untuk apa ya, bawaannya nih. Ini tuh tandanya, artinya nih, kita menggunakan dokumen tipe HTML. Nah, lalu di sini language-nya bahasa Inggris. Nah, ini tidak menggunakan kurung slice-nya ya. Jadi gini aja. Nah, untuk tampilannya dari baris ini. Nah, ada head. Nah, head itu berarti untuk di bagian atas webnya. Jadi ada tag head, lalu ada tag penutup head. Nah, di sini nih, fokus di sini. Nah, di dalam tag head itu bisa menggunakan tag title. Nah, ini untuk judul. Misalnya judulnya belajar HTML 01, slice title. Gitu ya. Nah, setelah itu ada body. Nah, body ini di sini untuk konten dari webnya. Nah, body itu jangan lupa ada slice pembukanya, lalu slice penutupnya. Nah, di dalam body kita boleh menginsertkan P itu apa? Paragraf, atau table, atau gambar, apapun. Nah, di dalam body sini. Nah, lalu ditutup dengan HTML. Ini penutupnya di sini. Nah, gitu ya. Setelah itu simpan dengan nama helloworld.html. Gitu ya. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi buka filenya, klik kanan open with web browser. Nanti hasilnya seperti ini. Gitu. Nah, lalu ada ekstensi nama untuk file HTML ya. Oke.
Jadi untuk ekstensi file itu kan termasuk ujung dari filenya ya. Jadi pastikan harus .html nih. Kalau .txt berarti .notepad ini, gitu ya. Kalau notepad nanti hasilnya ya ini, nggak muncul, jadi kebaca tag-nya, gitu ya. Oke, lalu ada nama khusus untuk homepage. Nah, kalau di homepage itu kita gunakan index.html. Nah, ini. Oke. Nah, jika kalian membuka web ini, Petani Kode, nanti akan otomatis halaman pertamanya terbaca index.html. Nah, ini ada penggunaan spasi. Penggunaan spasi di apa nih? Di URL ya, hindari ya. Nanti akan berubah menjadi %20. Nah, sebaiknya membuat sebuah file itu, penamaan file, ini kan .html nih, gunakan underscore, hello underscore word, atau hello strip word, gitu ya. Jadi kalau pakai spasi nanti kebaca %20. Oke, yang lain tolong di mute dulu. Nah, lalu untuk penulisan juga jangan alay. Oke, jangan alay ini maksudnya gimana nih? Penulisan file. Nah, jangan kayak gini ya. Nih, nanti error nih, nggak kebaca. Atau seperti ini, gabungan antara karakter dengan apa nih? Dengan teks ya. Jadi tidak, meskipun dibaca oleh manusia, tapi tidak dibaca oleh mesin. Nah, di sini ada struktur dasar HTML-nya, tadi sudah saya jelaskan ya. Ada bagian deklarasi type, yang ini yang paling atas ya. Berarti ini mendeklarasikan sebuah file HTML. Lalu ada HTML language, N itu English ya. Nah, ini tag pembuka, tag penutupnya, slash HTML. Ini juga sama, harus ada bagian head dan body. P itu paragraf, title itu untuk membuat judul. Nah, ini udah ya tadi. Kayak ini referensinya, silahkan kalian ini nih akses Petani Kode. Oke, nanti saya lihat dulu di Notepad plus-plusnya mana ya. Kita ke praktikum. Nah, ini nih. Hello World. Nah, seperti ini sudah terlihat. Oke, kalian bagi yang membuka laptop dan sudah terinstall, silahkan ketikkan sama persis seperti ini, gitu ya. Lalu di save, jangan lupa save as HTML, gitu. Oke, silahkan diketik dulu. Oke, kalau bagi yang sudah mencoba praktekkan ini ya, silahkan di share screen, sebutkan NIM dan nama.
Izin share screen boleh, Bu? Gimana? Izin share screen boleh? Oke, silahkan. Ya, saya Iwan Asli, NIM 210401010043. Oh, ya, bentar, Bu, ya. Sudah terlihat, Bu? Oke, sudah? Silahkan. Ya, ini saya sudah tadi pagi, Bu. Oke. Dan sudah saya save, dan ketika dibuka di browser juga sudah bisa. Ya, Bu. Oke, lihat lagi teks editornya menggunakan apa itu? Ini saya pakai Notepad QQ, Bu, karena saya pakai Linux. Oh, oke. Oke, coba diganti eh, nama filenya jadi alay. Coba apa yang terjadi? Ya, sebentar. Save as. Dibentuk alay, apa yang terjadi? Oke, seperti itu, di-save. Nah, lalu dibuka di browser. Masih bisa, Bu? Masih bisa ya? Masih bisa. $, 325 masih bisa. Ya, coba Coba yang tadi yang simbol menggunakan semua ya, Bu, ya. spasi. Hello, spasi, Ya, Word. Oh, yang masih. Ini ya, Bu, ya. Masih bisa, Bu. Masih bisa, Bu. Coba dolar, Mas. Enggak, ketik dolar. Dolar. Oke, dolar. Kayak orang marah. Bisa. Nah, kalau begitu gimana tuh, Bu? Apanya? Hello, oh itu Lu bisa, Bu. Baik di bisa ya? Kenapa Mozilla ya? maupun di Chrome bisa. Oke, bentar. Tadi yang di PPT itu apa katanya? Katanya meskipun bisa dimengerti oleh manusia ataupun mesin, tapi susah dibaca orang lain, intinya seperti itu, Bu. Oke, jadi ini intinya untuk apa sih namanya tuh? Supaya dokumen Memudahkan mungkin. kita dimudahkan untuk dibaca ya. Ya. Ini untuk pemberkasan aja. Oke, jadi untuk penamaan file itu harus mudah dibaca oleh manusia. Seperti itu ya intinya. Oke, silakan ada lagi. Ya, saya stop share ya, Bu, ya. Oke. Makasih. Oke, ada lagi silahkan dicoba ya. Jadi supaya tahu nih mumpung masih awal-awal ya. Oke, silakan ada lagi. Ada, Bu. Boleh kasih, Bu. Oke, silakan share screen.
Atau Bu? Kayaknya Bu. Udah bisa Bu ya? Oke, ini sudah berhasil ya. Oke, hello world. Oke, terima kasih. Berarti gampang ya? Gampang nggak nih? Gampang, Bu. Ya, Bu. Gampang ya, oke. Apalagi nih, materinya udah selesai, terus ngapain nih kita? Nunggu kuliah berikutnya, Bu. Atau mau langsung, Bu? Oh, itu nanti ini ya, harus di LMS-nya. Jadi supaya nama kalian ter-record di sistemnya, ya. Jadi kalau langsung nanti nggak kebaca. Ya. Oke, Ya, Bu. kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Nanti kita lanjutkan di mata kuliah struktur data ya. Nanti saya create link-nya di LMS, jadi silahkan dicek LMS-nya. Kita lanjut lagi jam 3. Oke. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.